Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada koneksi antar materi di modul 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga fasilitator dan juga pengajar praktik saya. Saya Anil Ismawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Fasilitator saya Bapak Pangestu SPD. Pengajar praktik saya Bapak Supiani SPD MPD. Baiklah, apa sebenarnya yang kita pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu model pembelajaran yang akan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat yang dimilikinya, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi, dengan kata lain, pembelajaran tersebut berorientasi kepada kebutuhan murid. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Perlu dipahami sebagai seorang guru bahwa jumlah murid di dalam kelas memiliki keberagaman tersendiri karena setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan cara memberikan asesmen diagnostik yang berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar. Selanjutnya menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan juga produk. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengimplementasikan RPP berdiferensiasi di kelas dan juga melakukan asesmen belajar. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran adalah sangat penting sebagai acuan seluruh proses desain pembelajaran yang di dalamnya terdapat rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Menganalisa 3 kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar. Apa itu kesiapan belajar? Bahwa setiap murid memiliki pengetahuan awal yang berbeda. Kemudian minat. Setiap murid memiliki minat pada topik yang berbeda. Sedangkan profil belajar yaitu setiap murid memiliki cara belajar efektif yang berbeda. Setelah itu strategi pembelajarannya yaitu ada 3. Konten. Konten itu berhubungan dengan akses belajar dan materi. Kemudian proses itu ada hubungannya dengan cara murid memahami materi. Selanjutnya produk itu ada hubungannya dengan hasil belajar dari siswa. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Baik, seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda dengan cara sebagai berikut. Observasi terhadap perilaku, interaksi sosial, tingkat partisipasi, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran di kelas. Pengamatan kinerja untuk memahami tingkat pemahaman dan kemampuan murid dalam mata pelajaran dengan mengevaluasi hasil kerja ataupun tugasnya. Kemudian uji keterampilan mengidentifikasi tingkat penguasaan materi dan keterampilan akademis. Kemudian wawancara membantu juga guru dalam memahami minat, tujuan, dan tantangan belajar yang dihadapi murid. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu kolaborasi dengan guru tentang penilaian atau pengamatan mereka terhadap murid. Dengan demikian akan mempermudah bagi
kita sebagai Bapak Ibu guru dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada murid. Apa peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi? Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan bagi siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dengan mendengarkan dan tidak mendominasi, sabar, menghargai dan rendah hati, juga mau belajar, kemudian menganggap sederajat dengan murid dan juga bersikap terbuka. Jadi keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya itu bahwa dari pemikiran Ki Haji Dewantara, yaitu melaksanakan pembelajaran bagi seorang pendidik itu menggunakan metode pendekatan yang sesuai dan yang berpihak kepada murid. Hal itu sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memfasilitasi murid dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Kemudian dari pernyataan tersebut bahwa seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kesiapan, minat dan juga profil belajar murid. Dalam mewujudkannya diperlukan visi dan juga langkah yang tepat dalam mewujudkannya. Ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang harus menggunakan langkah-langkah atau strategi dalam pembelajaran. Kemudian, dalam penerapan budaya positif akan membuat pembelajaran menjadi lebih berarti dan lebih menyenangkan bagi murid, karena apa yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Kemudian, dalam perwujudan nilai-nilai tersebut bisa diterapkan di sekolah. Kemudian bahwa komunitas belajar setiap orang dalam kelas juga akan menyambut dengan rasa senang. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Untuk itu, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, semoga menginspirasi.